Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmail dari kelas 10H dan absen 31. Hari ini saya akan mengerjakan tugas remedial saya, yaitu materi informatika. Oke. Yang pertama-tama ada computational thinking terbagi menjadi empat, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang satu lagi algoritma. Oke, dekomposisi. Dekomposisi adalah salah satu konsep dasar dalam computational thinking yang berarti memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Sedangkan pengenalan pola dalam computational thinking adalah metode yang digunakan untuk menemukan keteraturan dalam data dan mendapatkan informasi yang lebih penting. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi dalam computational thinking adalah proses untuk mengidentifikasi konsep umum dari informasi yang diberikan dengan cara menyederhanakannya dan mengabaikan detail yang tidak penting. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah algoritma. Algoritma dalam computational thinking. Algoritma dalam computational thinking adalah proses untuk merancang urutan instruksi yang logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari searching dan sorting. Searching sendiri adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang terjadi sebelum disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Pengurutan dapat dilakukan berdasarkan kriteria numerik, misalnya dari yang terkecil ke terbesar, urutan alfabet, atau kriteria lainnya. Pembagian searching. Pembagian searching sendiri ada 3, yaitu pencarian linear, pencarian biner, dan interpolation search. Pencarian linear. Pencarian linear adalah metode pencarian yang paling sederhana untuk menemukan suatu elemen dalam sebuah daftar atau array. Contohnya, mencari buku di rak. Pencarian biner adalah algoritma pencarian yang dapat digunakan untuk menemukan posisi sebuah elemen dalam suatu daftar atau array yang sudah diurutkan. Contohnya, mencari nomor halaman di dalam buku. Sedangkan yang terakhir adalah interpolation search, adalah algoritma pencarian yang digunakan pada kumpulan data yang sudah terurut dan distribusi secara merata. Contohnya, pencarian buku di rak berdasarkan kategori. Oke, sedangkan yang pembagian sorting itu ada 3 juga, yaitu selection sort, menemukan elemen terkecil atau terbesar dan menukarnya dengan elemen pertama atau terakhir. Lalu melanjutkan proses untuk elemen berikutnya. Contoh, memilih dan menyusun kue-kue berdasarkan urutan terbesar ke yang terkecil. Yang kedua ada insertion sort, memasukkan elemen ke dalam posisi yang benar di antara elemen yang sudah diurutkan. Contohnya, menyortir kartu dalam tangan saat bermain kartu, di mana kartu baru dimasukkan ke posisi yang benar. Yang ketiga ada merging sort, membagi data menjadi 2 bagian, mensorting masing-masing dan kemudian menggabungkannya menjadi satu urutan yang terurut. Contohnya, mengurutkan dokumen dalam berkas dengan memisahkan dokumen menjadi beberapa tumpukan, mengurutkan setiap tumpukan kemudian menggabungkannya lagi. Oke, yang materi ketiga ada stack and queue. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Data yang memiliki struktur stack tersusun seperti tumpukan sehingga hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Ujung tumpukan yang digunakan untuk melakukan semua operasi disebut bagian atas tumpukan. Stack mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, yang berarti elemen yang dimasukkan terakhir akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan dari urutan data. Sedangkan yang kedua adalah queue. Queue adalah struktur data linear di mana kita dapat menyisipkan dan menghapus elemen dari daftar data. Akhir daftar dari mana elemen disisipkan disebut ujung belakang, dan ujung di mana elemen dihapus adalah ujung depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.